What's up Sobat Goes With Me Do It? Kembali lagi di dalam virtual tour bersama saya Cecilia Meliana yang hari ini akan memandu perjalanan tour kalian secara virtual. Dan hari ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat penting dan sangat tabu untuk dibicarakan, namun sesungguhnya masih ada di antara kita. Hal itu adalah pelet. Merupakan suatu hal yang dipercaya sebagai salah satu hal magis, dalam artian mempengaruhi pemikiran orang yang tadinya menjadi benci, menjadi lebih suka terhadap kalian. Yang tadinya tidak suka, menjadi semakin merindukan kalian. Apakah hal itu murni mengenai hal magis, atau justru bisa dijelaskan dengan sains? Dalam virtual tour kali ini, kita akan membahas tentang apa yang seharusnya lebih dulu kalian ketahui tentang pelet. Apakah kalian sudah siap? Comenzamos la magia. Berbicara soal pelet, hal ini mengingatkan saya tentang sebuah kata dari bahasa Perancis, yaitu clairvoyance, di mana clair artinya jelas, dan voyance adalah sebuah penglihatan. Pernahkah kalian mengalami suatu penglihatan akan masa depan, dan ternyata hal itu menjadi kenyataan? Lalu apa hubungannya dengan pelet? Contoh, ketika kalian memikirkan seseorang akan menelpon kalian di malam hari, dan hal itu benar-benar terjadi, apakah itu sebuah kebetulan? Tentu tidak. Hal tersebut yang dinamakan sebagai intuisi. Intuisi yang bergabung dengan sebuah telepati. Itulah merupakan yang disebut sebagai bagian dari clairvoyance itu sendiri. Mungkin banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan indera keenam ataupun clairvoyance itu sendiri. Apakah Anda salah satunya? Sayangnya Anda salah. Manusia adalah sebuah device yang paling kuat yang bisa menerima energi dari semesta. Manusia adalah device yang paling kuat untuk memahami gejala dan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam semesta. Pada dasarnya, semua orang memiliki kemampuan clairvoyance. Namun, seperti bakat pada umumnya, tidak semua orang begitu mudah untuk mengembangkannya. Contohnya, seseorang yang pandai bernyanyi, tidak perlu dia berlatih bernyanyi 10 jam sehari, namun suaranya sudah begitu bagus. Bagaimana dengan Anda? Tidak semudah itu, bukan? Begitupun dengan bakat clairvoyance itu sendiri. Lalu apa hubungannya dengan pelet? Pelet adalah menyampaikan gelombang intuisi dan pikiran dari diri Anda kepada orang lain, kepada sang target. Lalu apa skill yang digunakan di dalamnya? Clairvoyance. Tentu saja. Apakah Anda bisa melakukannya sendiri? Belum tentu. Lalu siapa yang membantu Anda melakukan itu? Ya, para dukun, paranormal, ataupun medium yang mungkin kalian bayar dengan sekian mahar untuk melakukan hal tersebut. Apakah pelet disebut sebagai hal yang buruk? Tidak juga. Pelet masih ada di dalam suatu gray area, di mana sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan apakah pelet itu baik ataupun buruk. Yang perlu Anda ketahui adalah pelet tidak hanya dilakukan kepada sepasang kekasih atau orang yang saling cinta, tapi pelet juga bisa dilakukan untuk berbagai kasus, dari bawahan kepada atasan, dari siswa kepada guru, bahkan yang paling ekstrim, dari pemilik binatang peliharaan kepada binatang peliharaannya. Dukun atau paranormal, mereka adalah orang-orang yang menguasai seperti apa itu energi sendiri, sehingga mereka pandai dalam mengolahnya. Mengapa saya bilang bahwa pelet bersumber dari diri Anda sendiri? Karena seperti ini contohnya. Saya banyak menemukan pertanyaan di dalam Quora ataupun dalam situs-situs terkenal lainnya yang membahas kalau pelet itu memang ada,
kenapa nggak kita pelet aja sih artis-artis terkenal, misalnya pelet Angelina Jolie atau segala macam? Tentu tidak bisa. Karena satu, syarat pelet adalah sang pengirim harus memiliki kekuatan yang begitu kuat, perasaan yang begitu kuat di dalam hatinya untuk menaklukkan hati orang tersebut. Dukun hanyalah perantara, tapi yang dikirim adalah perasaan cinta dari orang tersebut. Dan kembali lagi, apakah si target akan menerima perasaannya atau tidak? Akan jauh lebih gampang bila orang tersebut juga menyukai Anda. Sebagai contoh, A menyukai B dari awal, tapi dikarenakan tidak ada keberanian, maka ia tidak berani untuk mengajaknya berkencan. A menyukai B, tapi B juga menyukai A. Karena A tidak melakukan pergerakan, maka si B akhirnya memelet si A. Apakah berhasil? Tentu berhasil. Kenapa? Karena dari awal, si A memang suka sama si B. Hal itu adalah hal yang paling menentukan bagaimana sebuah pelet bisa berjalan sebagaimana semestinya. Dalam teori clairvoyance yang saya jelaskan tadi, sudah jelas bahwa intuisi dan juga telepati hanya bisa dilakukan apabila sang pengirim dan sang penerima memiliki gelombang pikiran yang sama, memiliki pemikiran yang jernih, serta berfokus kepada orang tersebut. Maka dari itu, tentu Anda tidak bisa memelet Angelina Jolie, karena ia tidak juga mengenal Anda. Lalu apa hubungannya clairvoyance ini dengan pelet? Kenapa saya bilang di awal bahwa pelet ini bisa dijelaskan dengan sains? Mau tahu kenapa? Sudah ada loh pada dasarnya seorang ilmuwan dan dosen dari United States yang meneliti tentang hal ini. Dia adalah Dr. Chris Roy Robert yang melakukan sebuah penelitian kepada seorang wanita muda untuk hal clairvoyance ini, di mana wanita muda ini ditutup matanya dan duduk di sebuah ruangan berwarna merah yang penuh dengan inframerah dan membantu konsentrasi serta membantu wanita ini untuk lebih menangkap banyak energi. Dan pacarnya dalam kejauhan 500 meter melakukan suatu hal, yaitu berdiri di atas batu. 10 detik pertama wanita ini matanya ditutup di dalam ruangan yang merah tadi, ia langsung tersenyum manis. Ketika ditanya, apa yang ia lihat? Yang ia lihat adalah ia melihat lelakinya, pasangannya, sedang berdiri di atas sebuah batu, melambaikan tangan, dan menyatakan betapa ia mencintai wanita tersebut. Lalu apakah hal itu menjadi nyata? Ya, hal itu sedang dilakukan oleh cowoknya di dalam jarak 500 meter jauhnya dari tempat lokasi wanita itu berdiri. Dr. Chris Roy Robert juga memberikan sebuah pesan di mana sesungguhnya clairvoyance ini adalah sebuah sains yang ditunda-tunda dalam penelitiannya. Bahwa sesungguhnya ilmu parapsikologi mengandung psikologi dan ilmu metafisika mengandung fisika. Namun banyak tidak disadari oleh banyak orang bahwa sesungguhnya dunia gaib sangat berhubungan dengan dunia sains. Dan sesungguhnya juga pelet dan telepati adalah suatu hal yang sama dan bisa dijelaskan dengan ilmu sains, dengan ilmu logika, dengan akal dan pikiran. Di sini kami tidak mencoba meyakinkan kalian bahwa penggunaan pelet adalah benar. Kami juga tidak mengatakan bahwa kami adalah ahli dalam bidang sains ataupun dalam bidang paranormal. Di sini yang kami coba sampaikan adalah bahwa pelet itu nyata. Pelet itu ada, dan berhati-hatilah. Pembahasan clairvoyance ini masih sangat panjang ke depannya. Dan apabila kalian tertarik, saya akan melanjutkan lebih panjang dan lebih jauh mengenai hal ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan seri Ghost Web Duit kali ini. Saya harap ilmu yang saya bagikan
bisa menjadi sebuah manfaat bagi kalian semua. Di sini kami sekali lagi mengingatkan bahwa kami bukan dukun, kami bukan anak indigo, kami bukan paranormal, tapi kami hanyalah orang-orang yang tertarik untuk mempelajari lebih banyak dan lebih jauh tentang dunia gaib, dunia paranormal, dan hubungannya dengan sains. Dunia gaib hidup di antara kita. Kematian dan kehidupan hanya terbatas oleh benang merah yang tipis. Saya Cecilia, pamit dari video ini. Sampai jumpa minggu depan.